Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Apriana, Vina Komulesova, dan Diah Rahmaniar akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial. Submateri yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang kedua, ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga, tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang keempat, pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab munculnya akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial. Menurut Belkawi, akuntansi pertanggungjawaban sosial ialah proses pengurutan pengukuran dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara suatu perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut Lee, akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah menyatakan bahwa secara esensial konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial itu suatu perluasan dari prinsip, praktek, dan terutama keahlian dari akuntan. Jadi kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial. Ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro maupun makro pada kegiatan pemerintahan maupun perusahaan. Ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang pertama yaitu sumbangan terhadap laba bersih. Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, maka seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba, sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh laba. Yang kedua, sumbangan terhadap sumber daya manusia. Nah, ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah, gaji secara layak. Ketiga, yakni sumbangan terhadap publik. Sumbangan terhadap publik ini meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap kelompok individu di luar perusahaan. Keempat, sumbangan terhadap lingkungan. Sumbangan ini meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya proses produksi dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang. Ruang lingkup yang terakhir yaitu sumbangan terhadap barang atau jasa. Pada sumbangan terhadap barang atau jasa ini meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan, dan pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan, kejujuran perusahaan dalam pelaksanaan, pengiklanan, dan kelengkapan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang pertama yaitu untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial neto periodik dari suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat saja,
Yang kedua yaitu untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi seluruh kelompok sosial. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Menurut Klautir, ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan biaya manfaat. Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal, namun dalam kenyataannya sulit untuk menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Yang berikutnya yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian atau dalam bentuk deskriptif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan biaya yang dikeluarkan. Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif, sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu dengan laporan tahun yang lainnya. Adapun menurut Ansri Zulfikar, antara lain, biaya perbaikan dan pencegahan dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan. Yang berikutnya, penilaian dari penilai independen. Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Yang selanjutnya, putusan pengadilan. Putusan pengadilan misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering melakukan nilai sosial. Teknik survei. Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Yang berikutnya yaitu penilaian pengganti. Jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang dihukum. Adapun menurut Estes, 3 tingkat cara pelaporan social responsibility accounting, yaitu praktek yang sederhana. Laporan ini hanya terdiri dari uraian yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu praktek yang paling maju. Bentuk laporan yang selain berupa uraian data kualitatif dan kuantitatif, perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca. Dan yang terakhir yaitu praktek yang lebih maju juga menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan apa yang sudah dicapai perusahaan.
Pembahasan yang terakhir adalah mengenai faktor penyebab munculnya akuntansi pertanggungjawaban sosial. Revolusi industri pada pertengahan abad 18 yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin industri membawa dampak perubahan terhadap perkembangan akuntansi. Dampak yang pertama adalah adanya perubahan cara produksi dari industri rumah tangga menuju ke sistem pabrik. Dan yang kedua adalah bertambah panjangnya periode produksi. Sistem pabrik menuntut modal yang besar, sedangkan pada tahap ini, badan usaha persekutuan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan modal. Lalu terbentuklah badan usaha yang lain, yaitu perseroan terbatas. Bentuk ini dianggap paling memuaskan karena dana tidak memiliki batas waktu atau jatuh tempo dan relatif lebih mudah untuk ditambah, di samping memiliki tanggung jawab yang terbatas. Baiklah, materi telah selesai disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.